Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa jika orang yang sudah lama tidak mengerjakan sholat, kemudian dia baru mendapat hidayah atau sudah sadar akan keislaman, apakah sholat-sholat yang sebelumnya tidak dikerjakan harus diganti juga, Ustadz? Iya, ada orang sampai umur 50 tahun tidak pernah sholat. Mungkin karena kenakalannya, terlalu jauh dari agama, membuat dia dengan aturan-aturan Allah ini sangat abai gitu kan. Sholat enggak, puasa enggak. Lalu tiba-tiba dia sadar, taubat dia kepada Allah, sadar akan dosa dan kesalahannya, benar-benar bertaubat kepada Allah, masuk umur 51, taubat. Apakah sholat yang sampai umur 50 nih harus diganti juga? Itu namanya qadha as-salam. Ada sebahagian yang menisbatkan katanya kepada Imam An-Nawawi yang katanya tetap menganjurkan untuk mengganti. Cuma bagaimana cara menggantinya itu? Kalau anggap saja dia sudah mukallaf dari umur 10 sampai umur 50, berarti 40 tahun. 40 tahun itu berapa jumlah hari? Lalu satu hari ada 5 waktu. Kalau satu tahun 365. 365 itu saja kali 5. Sudah berapa ribu sholat? Gimana cara menggantinya? Dicicilnya seperti apa? Nah, oleh karena itu, orang seperti itu tidak dengan qadha salat, tapi dengan benar-benar bertaubat kepada Allah, bertaubat dia kepada Allah, menyesali dan memperbanyak amal-amal baik lainnya untuk bisa mengalahkan catatan-catatan dosanya, kan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Laksanakanlah kebaikan itu setelah melakukan dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi bertaubat kepada Allah lalu memperbanyak amal soleh. Oh, kalau gitu enak kali dia yang selama ini tidak sholat lalu terhapus oleh taubat. Taubat itu jangan anggap hal yang sepele. Ketika hati benar-benar tunduk dan bertaubat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi, itu bisa mengalahkan segala-galanya. Nah, kenapa demikian? Karena ya yang istilah qadha salat itu adalah ketika ia tinggalkan terlupa atau tertidur. Itu ada qadha salat. Tertidur dia, zuhur belum, asar belum, bangun dia di waktu maghrib, harus dia kerjakan zuhur dan asar karena tertidur atau terlupa. Mungkinkah terlupa? Anggap aja mungkin. Sekarang ada orang terlupa mengerjakan zuhur, lupa juga asar, waktu maghrib baru ingat dia harus kerjakan. Kalau qadha dalam artian itu ada, tapi ketika ia sekian puluh tahun sengaja meninggalkan karena kedengkiannya, karena kejahatannya kepada Allah, yang diperlukan saat itu adalah taubat. Sebagian mengatakan begini, kalau yang terlupa saja harus diganti, apalagi kalau sengaja. Ini terlupa nih, tertidur dia, harus diganti. Itu alasan itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena berdasarkan satu hadis yang tadi itu, barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan satu hari saja, sengaja dia tidak puasa, tidak akan pernah bisa dibayar walaupun puasa setahun. Karena sengaja. Berarti cara menggantinya bukan menggantinya, tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam hal ini ada dua pandangan memang. Yang tadi sebagian menisbatkan kepada sebagian Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, tetapi sebagian yang lain mengatakan kondisi seperti itu yang diperlukan adalah taubat sebenar-benarnya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, sekaligus memperbanyak amal baik, amal saleh. Agama kita harus lihat panduannya seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Karena ya yang istilah qadha salat itu adalah ketika ia tinggalkan terlupa atau tertidur. Itu ada qadha salat. Tertidur dia, zuhur belum, asar belum, bangun dia di waktu maghrib, harus dia kerjakan zuhur dan asar karena tertidur atau terlupa. Mungkinkah terlupa? Anggap aja mungkin. Sekarang ada orang terlupa mengerjakan zuhur, lupa juga asar, waktu maghrib baru ingat dia harus kerjakan. Kalau qadha dalam artian itu ada, tapi ketika ia sekian puluh tahun sengaja meninggalkan
karena kedengkiannya, karena kejahatannya kepada Allah, yang diperlukan saat itu adalah taubat. Sebagian mengatakan begini, kalau yang terlupa saja harus diganti, apalagi kalau sengaja. Ini terlupa nih, tertidur ya, harus diganti. Itu alasan itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena berdasarkan satu hadis yang tadi itu, barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan 1 hari saja, sengaja dia tidak puasa, tidak akan pernah bisa dibayar walaupun puasa setahun. Karena sengaja. Berarti cara menggantinya bukan menggantinya, tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal ini ada dua pandangan memang. Yang tadi sebagian menisbatkan kepada sebagian Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, tetapi sebagian yang lain mengatakan kondisi seperti itu yang diperlukan adalah taubat sebenar-benarnya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, sekaligus memperbanyak amal baik, amal saleh. Agama kita harus lihat panduannya seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.